أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Percayai oleh Bambang Tri, ya, ia menyebutkan orang yang dipercayai adalah si X gitu, ya. Jadi abang itu yang dipercaya itu ada yayasannya, ya, bernama Al-Khoiriyah. Itu ada di deskripsi YouTube channel. Bagi kalian yang ingin memberikan bantuan, ya, baik sedikit maupun banyak, ya, baik sedikit maupun banyak, nah kalian bisa kirimkan ke situ. Ya, saya selama ini nggak bisa langsung, ya, memberikan nomor rekening pribadi saya, ya karena itu nanti saya ditarget karena harus transparan lewat yayasan dan dilaporkan secara terbuka kepada Kemensos. Jadi itulah kalian yang ingin membantu, ya, karena kehidupan dari Pak Bambang Tri, saya katakan lagi, ya, sangat kurus, secara finansial juga sangat hancur, ya, akibat dipenjarakan, ya, Bambang Tri dan Gus Dur dipenjarakan oleh Jokowi, ya, terkait apa itu berita kebohongan atau apa itu, ya, dan ijazah Jokowi mulai SD sampai kuliah itu yang dihadirkan di persidangan adalah ijazah fotokopi. Legalisir atau tidak saya tidak tahu, tetapi ijazah asli dari Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan, ya, meskipun diklaim oleh orang-orang yang mendukungnya itu sudah ditampilkan di publik, padahal tidak pernah, ya. Jadi Bambang Tri dan Gus Dur dipenjara, tetapi ijazah yang dipertanyakan itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bayangkanlah, ya, jaksa menuntut dengan modal ijazah fotokopi dan hakim pun memenjarakan, memutus pidana dengan modal ijazah Jokowi fotokopi, cuma fotokopi. Nah, jadi pada saat di lapas Sragen, ya, Pak Bambang Tri juga bercerita, ya, betapa hidupnya, ya, memang sehat, tapi beliau Pak Bambang Tri itu membutuhkan uluran tangan kita semua. Nah, itulah melalui Yayasan Al-Khoiriyah, ya, dengan nomor rekening BRI. Itulah dia, ya. Jadi bagi kalian yang memiliki berkah dan rezeki yang melimpah, ya itulah, ya. Jadi bukan di tangan saya, ya. Jadi jangan ya, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri, ya, bantulah. Karena kemarin, ya, di lapas Sragen sempat bercerita kepada saya ada denda katanya, ya, denda 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Jadi kalau tidak mampu membayar 400 juta, maka dia akan melanjutkan penjara lagi selama 4 bulan, ya. Padahal kemarin cerita sudah diajukan untuk pembebasan bersyarat oleh kepala lapasnya, ya. Kepala lapasnya sudah mengajukan untuk pembebasan bersyarat, tetapi dengan catatan 400 juta ini dibayar. Kalau tidak, ya lanjut lagi 4 bulan lagi. Saya juga bingung tentang hal itu,
nggak merugikan negara, rakyat, tetapi didenda 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Kalau tidak dibayar 400 juta itu, maka dilanjut lagi kurungan 4 bulan. Itulah yang saya dapatkan di lapas. Informasi itu di lapas Sragen, baik oleh petugas maupun dari Bambang Tri itu sendiri, ya. Tetapi masukan saya, kalaupun ada bantuan nanti dari para pemirsa, maka janganlah uang itu untuk membayar subsidi, ya. Denda itu lebih baik, ya. Lebih baik uang itu untuk persiapan kehidupan, karena memang dia tidak punya pekerjaan, sudah tua, tidak punya modal hidup, ya. Lebih baik uangnya itu ditabung untuk persiapan setelah keluar dari lapas. Itu masukan dari saya, dan kepala lapasnya juga sepertinya setuju dengan masukan saya, daripada membayar subsidi itu, denda itu 400 juta, ya uangnya nanti ya nol lagi kan gitu. Ya kasihan gitu loh. Dia di penjara oleh Jokowi, ya, karena buku yang dituliskannya, ya, salah satunya tentang PKI atau keturunan PKI. Dan setelah kami wawancara Pak Usman Amarudin dari Sesepuh Solo, ya, Sesepuh Partai Amanat Nasional, ia menegaskan, mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo adalah keturunan dari keluarga PKI. Tetapi saya sampai saat ini belum tahu, tetapi itulah statement dari Pak Usman Amarudin, dan dia bertanggung jawab terhadap statement itu. Iya, Pak Usman Amarudin merupakan sejarawan juga, ya, menuliskan buku tentang perkembangan PKI, ya. Nah, ada pertanyaan ini. Buat siapa Juan, ya? Buat siapa duit 400 juta negara? Nah, saya juga bingung, 400 juta itu untuk siapa, ya, denda yang harus dibayarkan Bambang Tri? Ya, 400 juta untuk negara atau untuk yang penuntut? Jokowi, kan saya nggak tahu, bingung juga saya. Kok negara jadi berbisnis dari orang yang dipenjarakan? Apa yang dirugikan Bambang Tri sampai denda 400 juta? Ya, bingung kita, ya. Selamat datang para buzzer. Nah, itulah, ya. Jadi supaya tidak tiap video itu saya tampilkan bantuan untuk Bambang Tri, Yayasan Al-Khairiyah, saya tempatkan aja di deskripsi dari kanal YouTube Balige Academy. Oke, Bunda Sinta, buzzer rupiah udah nongol. Bener, Bunda. Setiap saya nongol panas sekali. Padahal kita nggak membahas apa-apa. Cuma membahas Bambang Tri aja sudah nongol. Saran dari Import Channel, Lawang Dia. Tolong semua analis abang tentang pernyataan riwayat pendidikan akademik Jokowi ditulis dalam sebuah media. Iya. Kita akan tuliskan, ya, pasti itu. Sedang OTW, ya, tetapi yang paling penting adalah instrumen-instrumen kita. Kalau ini sampai ke pengadilan, ya kita akan membuat argumentasi dan bukti-bukti ilmiah. Itu pasti, ya. Pasti itu. Nah, baru setelah itu kita buktikan. Oke, itulah sekilas tentang bantuan terhadap Bambang Tri. Saya juga ngenes, dalam bahasa Jawa mungkin ya cocoknya ngenes, prihatin terhadap kondisinya, ya, prihatin sekali. Gitu, kok bisa ada di sebuah negara atau republik yang berdemokrasi menuliskan buku atas investigasi lapangan, investigasi wawancara, dan itu dipenjara, ya, dan modal untuk memenjara dia, ya, Bambang Tri maupun Gus Nur, itu adalah ijazah fotokopi. Itulah kejamnya Jokowi pada saat dia menjadi presiden. Sangat kejam, ya. Ya kan? Sangat-sangat kejam. Bukan yang aslinya ditunjukkan. Nah, kau salah. Tidak.
tetapi fotokopi, jaksanya pun mau menuntut berdasarkan ijazah fotokopi. Ya, mau menuntut, dan hakimnya pun mau memutuskan pidana. Ya, memutuskan pidana berdasarkan ijazah fotokopi tersebut. Inilah betapa buruknya penegakan hukum ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, dan para pengacaranya itu mengatakan, kami menang, ijazah ini bla 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 sudah di 3 atau 4 pengadilan, kata kami menang dengan cara licik, curang, ya.